Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan mengerjakan paket tracer 13.3.2 yaitu configure a WPA2 enterprise VLAN on the WLC. Kita kasih nama dulu. Nah, di sini terdapat addressing table yang di mana ada device, interface, IP address. Nah, di sini ada R1, device-nya ada R1, SW1, LAP1, WLC1, radius atau SNMP server, dan juga ada admin PC. Di sini ada tujuannya. Yang pertama itu mengkonfigurasikan interface VLAN baru pada WLC, kemudian mengkonfigurasikan WLAN baru pada WLC. Yang ketiga, mengkonfigurasikan cakupan baru pada server DHCP internal WLC. Yang keempat, mengkonfigurasikan WLC dengan pengaturan SNMP. Lalu mengkonfigurasikan WLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Lalu mengamankan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Yang terakhir adalah menghubungkan host ke WLC baru. Nah, di sini ada backgroundnya. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita akan membuat interface VLAN baru. Kita akan membuka desktop admin PC, lalu kita ke web browser. Kita buka https 192.168.200.254. Kita go, kita login, username-nya admin, lalu passwordnya Cisco 123. Login. Kita klik controller. Lalu kita klik interface. Kemudian kita klik new. Terus sini kita akan memberi interface name-nya yaitu WLAN min 5, lalu WLAN ID-nya 5. Dan lalu kita apply. Interface information, physical information. Port number-nya kita ganti jadi 1. Interface address-nya 5, IP address-nya di sini.
192.168.5254. Di sini ada 255 0 192.168.5.1. Sini primary DHCP servernya kita ganti juga 192.168.5.1. Global terus kita akan apply. Oke. Lalu kita akan save configuration. Oke. Kemudian mengkonfigurasikan WLC untuk menggunakan server Radius. Kita akan klik security, lalu kita buat baru new. Nah, selanjutnya kita akan kita gunakan IP address-nya 192.168.1.254 di AC. Lalu di sini kita beri seandainya Cisco 123. Di sini juga Cisco 123. Lalu kita apply. Kita akan enable, disable, ini 2. Kita klik apply. Kemudian kita akan membuat WLAN baru. Nah, yang ini step ketiga. Kita ke WLAN, lalu kita klik go untuk membuat WLAN baru. Nah, di sini kita akan memberikan namanya floor 2 employees. Lalu di sini kita beri SSID-nya min 5. Lalu ID-nya kita buat 5. Floor 2 employees, SSID min 5, lalu kita apply. Kita tunggu. Lalu kita akan, setelah WLAN dibuat, Anda akan mengkonfigurasikan fitur-fitur klik diaktifkan untuk mengaktifkan WLAN. Kita akan klik enable ini diaktifkan, lalu kita
pilih yang terbuka VLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. WLC akan menggunakan interface ini untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Klik kotak tarik turun untuk keterbukaan. Oh, ini kalau kita pilih WLAN 5, selanjutnya kita ke advance. Selanjutnya kita klik advance, kita ke Fly Connect. Ini kita checklist, Fly Connect kita checklist. Lalu kita apply. Sudah. Kita yang keempat akan mengkonfigurasikan keamanan WLAN. Kemudian kita akan ke security. Kita buka layer 2. Ini kita pilih WPA plus dan WPA. WPA duopolisnya kita checklist, WPA duopolis checklist, WPA encryptionnya checklist. Lalu di sini kita enable, kita checklist. Lalu kita ke AA servers. Lalu server IP-nya kita ganti. Ini. Selanjutnya kita apply. Oke. Lalu kita klik controller. Kita klik interface. Nah, di sini kita ada pertanyaan antarmuka apa saja, interface apa saja yang tersedia. Di sini ada WLAN 5, manajemen, dan juga ada virtual. Di sini ada pertanyaan juga. Kita disuruh klik manajemen. Lalu di sini ada keterangan, ada pertanyaan. Alamat IP-nya di sini ada, subnet mask-nya ini dan juga gateway ini. Server DHCP utamanya itu primary-nya tidak ditetapkan.
Kemudian kita ingin yang D, kita ingin WLC. Kita tekan pelanggan. Lalu kita apply. Lalu selanjutnya kita akan klik ini. Selanjutnya kita ke DHCP scope. Lalu kita klik new. Kemudian kita akan memberi nama Wired Management. Wired Management. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik scope yang baru kita konfigurasi. Ini berarti ya. Lalu kita akan berikan IP address-nya. Yang ini. Password-nya 192.168.200.240. Poolnya 192.168.200.249. Networknya 192.168.200. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu di sini ada default routersnya 192.168.201. 192.168.201. Lalu kita enable. Selanjutnya kita apply. Lalu kita save. Kemudian langkah kedua kita akan konfigurasi SNMP.
Kita klik manajemen. Di sini SNMP kita klik ini, lalu kita pilih Trap Retriever. Lalu kita klik Profesi New. Lalu kita kasih community name-nya WLAN_SNMP dengan IP address-nya 172.168.172.311.254 172.311.254. Lalu kita apply. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan host ke jaringan. Pada wireless host, kita buka PC wireless, lalu kita ke profile, kita ke new, namanya WLC net, klik OK. Lalu kita akan advance setup. Next. DHCP terus next. Lalu kita pilih WPA Enterprise, WPA 2 Enterprise, lalu next. Lalu di sini user 1, kata sandinya user ulang. Kata sandinya user 1 pas. Kemudian next. Lalu kita klik save. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan desktop ini udah. Ini profil sudah. Di mana ya? Kemudian kita coba. Lalu kita ke IP. Oke, kita klik. Nah, dia sudah mendapatkan alamat IP.
warehouse hostnya, ini IP-nya 169.254.118.163. Kemudian ini udah selesai, lanjut kita ke prompt. Ping 172.311.254. Salah. Di sini ada pertanyaan refleksi. Server Radius menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Dua hal apa saja yang diautentikasi oleh server Radius? Mengapa menurut Anda hal ini diperlukan? Server Radius mengautentikasi WLC dan host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel nama pengguna dan kata sandi server. Radius dari instruksi oleh perangkat yang tidak sah. Inilah sebabnya mengapa rahasia bernama diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Yang kedua, apa keuntungan WPA2 Enterprise dibandingkan WPA2 PSK? WPA2 PSK mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna tidak diperlukan. Ini berarti lebih sulit untuk memantau kapan pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena banyaknya host yang menggunakan kata sandi yang sama, pelaku ancaman lebih mudah mencuri kata sandi dan mendapatkan akses ke jaringan. Terakhir, jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu tentang kata sandi baru tersebut. Hal ini juga meningkatkan kemungkinan kata sandi dicuri. WPA2 Enterprise yang menggunakan Radius memungkinkan pembuatan dan pengelolaan beberapa akun pengguna unik. Perilaku pengguna dapat dengan mudah diaudit dari log yang disimpan oleh server Radius. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan seiring dengan perubahan staf di perusahaan. Baik, di sini juga complexionnya sudah 100. Kita lihat cek result. Di sini juga sudah lengkap. Baik, segitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.